Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua mau sharing mengenai pengalaman gua dulu ketika sebelum berangkat ke Kanada. Dengan sesudah tiba di Kanada, ternyata terjadi perubahan rencana guys. Nah sebelum ini gua mohon maaf ya, videonya mungkin sedikit berisik karena gua lakukan ini di park dekat kantor gue. Kantor gue ini berada di kawasan industri, jadi nanti ada bunyi suara truk atau suara mobil lewat. Mohon maaf ya. Tapi kebetulan hari ini di bulan Mei, suhunya ini lagi sekitar 15-16 derajat, anginnya lagi nggak kenceng, jadinya hawanya enak banget guys, dan mataharinya biru ya. Sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment. Dan juga bagi teman-teman jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa follow IG gue, opini_Darwin, dan silahkan kalian DM. Jika pertanyaan kalian menarik, nanti gue coba jawab dalam bentuk Q&A video ya. Ya guys, jadi kurang lebih sebenarnya cita-cita gue dulu pengen pindah ke luar negeri itu sudah ada dari tahun 2011. Nah cuman waktu itu ya kurang begitu niat lah ya, sambil jalanin aja karena gue juga waktu itu lagi menikmati karir gue di Indonesia. Sudah cukup mapan ya, sudah berada di managerial level, dan istri gue juga sudah berada di managerial level juga waktu itu. Jadinya nggak terlalu ngoyo banget gitu pengen pindah ke luar negerinya. Cita-cita gue waktu itu sebenarnya kalau gue bisa pindah ke either 3 negara ya, antara New Zealand, Australia, atau Kanada, itu ialah gue pengen bisa sekolah sampai PhD atau S3, lalu gue bisa menjadi dosen. Nah, tentu saja ini sesuatu yang cukup challenging, dan gue merasa dulu wah, challenge itu sesuatu yang enak nih ya untuk mengejarnya ya, daripada jalanin hidup tapi nggak punya challenge sama sekali, nggak punya target sama sekali, ngambang begitu aja, kayaknya boring gitu. Jadinya ketika gue akhirnya decide bahwa oke, gue akan berangkat ke Kanada, waktu itu plannya juga wah kalau bisa gue pengen sekolah lagi nih sampai PhD untuk mengejar cita-cita gue. Nah jadi teman-teman juga bisa ingat kan dalam video gue yang sebelumnya gue pernah share bagaimana gue hampir pindah ke New Zealand untuk sekolah PhD juga waktu itu. Nah itu juga adalah salah satu faktor guys, karena memang dulu gue cita-citanya pengen banget bisa sekolah sampai PhD ya. Nah cuman karena akhirnya PR gue ke Kanada itu dapet, akhirnya gue decide ya udah gue berangkat ke Kanada. Kalau ke New Zealand gue harus berangkat dengan status international student waktu itu guys. Tentu saja ketika setelah gue mendapatkan visa Kanada, visa PR Kanada waktu itu, akhirnya gue membuat beberapa alternatif nih ya. Gue diskusikan dengan istri gue juga waktu itu. Nah yang pertama, opsi gue ialah gue bisa fokus untuk sekolah full time PhD, karena toh harganya harga lokal student, dan gue kerja part time. Nah untuk kerja part time-nya ya udahlah kerja semberabut lah ya, yang penting gue bisa kerja untuk menambah income buat keluarga. Nah istri gue akan coba untuk bekerja full time. Jadi secara hitung-hitungannya akan cukup deh biayanya ya, untuk biaya makan, biaya sewa, dengan istri kerja full time dan gue kerja part time. Itu satu alternatif. Nah, lalu alternatif berikutnya, gue bisa kerja full time dan istri juga kerja full time, tapi gue akan sekolah part time. Nah itu jadi opsi berikutnya. Nah itulah akhirnya kita decide dengan plan itu kita akan berangkat ke Kanada nih. Nah kalau kerja full time, waktu itu pertimbangan gue akan coba kerja di bidang accounting sesuai dengan bidang gue. Ya udah, kalau gue harus mulai dari nol lagi, gue kerja dari staff lagi, ya udah nggak apa-apa deh ya, gue akan coba. Tapi yang penting gue nggak kerja ini untuk selamanya, karena gue pengen kejar cita-cita gue menjadi dosen. Namun setelah tiba di Kanada, setelah melihat keadaan yang ada, waduh, plan ini ternyata harus diubah guys. Karena kenapa? Karena misalkan gue kerja full time dan istri kerja full time, lalu gue ambil kuliah part time PhD, itu kuliahnya akan super lama banget guys. Seperti kita ketahui, kalau kuliah PhD aja, kalau yang studentnya itu full time bisa 4 sampai dengan 5 tahun baru bisa kelar. Nah ini gue udah kerja full time lalu kuliahnya part time, gue bisa 8 tahun, 9 tahun kali baru lulus. Waduh, rasanya capek juga ya guys ya kalau kuliah kelamaan. Jadi itu pertimbangannya. Lalu yang kedua, misalkan kalau gue kuliahnya full time lalu kerja part time, sedangkan istri kerja full time. Nah kalau untuk biaya hidup, kalau dengan biaya sewa aja sih mungkin kita cukup, kalau dengan gaya hidup kita sederhana ya guys ya. Nah cuman yang menjadi kendala mungkin karena gue landingnya juga sih ya, pilihnya kotanya Toronto. Nah waktu tahun 2015-2016 itu harga rumah di Toronto itu sudah lagi naik terus ya guys ya. Nah jadinya gue decide
gue mempunyai tabungan yang ada, gue udah kerja full time, ya udah deh, gue sacrifice nih cita-cita gue yang waktu itu, yaitu gue bisa kuliah part time di PhD atau gue kuliah full time di PhD. Gue lebih prefer untuk ya udah gue kerja full time, tapi gue mempunyai dana untuk gue bisa bayar mortgage. Nah, fokus gue lebih ke arah investment. Dan ternyata bener sih guys ya, gue nggak nyangka harga rumah naiknya nggak kira-kira guys. Nah, waktu 2016 ketika gue akhirnya beli apartemen, itu tuh harga pasaran apartemen di Mississauga loh ya, ini bukan di Toronto. Untuk yang 2 kamar itu di range 250.000 sampai dengan 300 ribuan. Nah sekarang di bulan April 2022 itu harga pasarannya yang 2 kamar di Mississauga itu antara 650 sampai dengan 750. Bahkan kalau yang gedungnya baru-baru itu guys bisa 800 sampai dengan 900 ribu. Jadi bayangin untuk apartemen 2 kamar aja di Mississauga saat ini bisa 8 miliar, 9 miliar harganya tuh. Itu juga biasa-biasa aja, nggak yang super mewah ya. Jadinya yaitu gue akhirnya fokus lebih ke arah beli properti dulu untuk investasi dan juga untuk nabung buat hari tua kan ya. Nah itu akhirnya decision yang pertama. Decision yang kedua, kenapa akhirnya gue lebih prefer kuliah CPA daripada kuliah PhD. Karena ternyata kalau accountant di sini, kalau mempunyai CPA itu lebih menjual nilainya guys. Nah, jadi gue lebih prefer untuk kuliah CPA di sini. Nah, itu juga sesuai dengan pengalaman gue ya guys ya. Kalau kalian pernah nonton video gue di Indo di Toronto, bagaimana gue harus lamar sampai 600 kali. Gue interview 30 kali, itu pun juga gagal. Nah, itu juga karena gue gak punya Canadian experience, gue gak punya Canadian degree, dan juga gue gak punya CPA Kanada. Nah, sekarang ini dengan gue sudah bekerja kurang lebih sekitar 6 tahun dan juga gue udah mempunyai Canadian Certificate ya, karena gue waktu itu ngambil beberapa mata kuliah CPA itu di University of Toronto, dan juga gue sekarang lagi proses untuk mendapatkan CPA title ini. Banyak headhunter yang suka nawar-nawarin ke gue guys lewat LinkedIn, "Hey Darwin, ada posisi nih di sini sebagai senior accountant atau supervisor accountant, minat nggak?" Nah sering loh ada tawaran seperti itu. Cuman memang gue saat ini lagi fokus untuk loyal dulu ke company gue, karena company gue itu cukup baik, dia mau nyekolahin gue, jadi gue fokus untuk sekolah dulu deh. Nah jadi kurang lebih itu guys alasannya kenapa akhirnya gue berubah plannya. Dari yang tadinya idealnya gue pengen kuliah sampai kejar PhD dan menjadi dosen di sini, berubahlah. Jadi gue stay menjadi accountant aja, tapi nanti gue mempunyai gelar CPA sehingga gue mempunyai chance untuk meningkatkan karir gue. Nah jadi kurang lebih seperti itu ceritanya, dan mungkin dari cerita gue ini kita bisa mengambil pelajaran ya guys ya, buat kalian semua yang lagi mau berangkat ke Kanada ataupun saat ini baru landing di Kanada, bahwa kalian juga nanti mungkin harus fleksibel melihat kondisi dan keadaan yang ada di sini guys. Mungkin planning kalian di Indonesia idealnya udah seperti begini, ketika tiba di Kanada ternyata keadaannya beda sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita harus fleksibel mengikuti keadaan yang ada di Kanada. Nah, jadi itu aja sih pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah gua ini ya. Dan semoga video ini jadi bermanfaat ya buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. See you in the next video guys. Bye. Duh, banyak suara bebeknya ya.